وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Kita mengambil tema yaitu mengenal atribut cara malaikat berkomunikasi. Untuk itu akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan SKMA. Pada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صفيه وحبيبه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم لقائه. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد Hadaratul ulama wal asatidzah muhtaramin, para guru yang saya hormati, di antaranya yang hadir saat ini Ustaz Muhammad Rafiq, Ustaz Ahmad Zarkashi, Ustaz Alifuddin, dan para asatidz yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Banyak para asatidz yang hadir. Ketua Majelis Ta'lim Ahad pagi Majelis Ta'lim Arafah, Ustaz Rahmat Tajwi Guna Isha yang saya hormati, juga pembina Majelis Ta'lim Arafah, Bapak Guminhas yang saya hormati, dan para pengurus yang lain, ketua-ketua masjid dan mushola yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Arafah yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita yang kita tidak mampu menghitung. Begitu banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling tinggi nilainya, yang tidak ternilai begitu tinggi. Nikmat iman dan Islam masih ditetapkan di dalam hati sanubari kita. Nikmat taufik, yaitu nikmat semangat kita untuk hadir di tempat yang sangat dimuliakan Allah, yang memerlukan perjuangan bagi kita, karena pagi-pagi sudah harus berjuang untuk bangun pagi dan menuju tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, berkah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah ruahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pagi ini bertemakan mengenal atribut malaikat, mengenal atribut atau atribut cara malaikat berkomunikasi. Kita tahu bahwa malaikat adalah hal yang gaib yang harus kita imani. Di dalam rukun iman yang sudah kita hafal semua ada 6, bahwa rukun yang kedua, betul ya? Rukun yang kedua apa? Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada nabinya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang harus kita imani, yang ada 6 itu. Yang di antara 6 itu gaib, ya, hanya 1 yang tidak gaib. Jadi iman Allah, malaikatnya, kitab 4 yang tidak gaib, ya 4 yang gaib, yang dua tidak gaib, yaitu kitab dan nabi. Allah, malaikat, hari akhir, dan takdir itu gaib karena kita tidak melihat secara langsung. Sedangkan kitab melalui proses gaib tetapi kemudian sampai kepada kita. Kitab-kitab Allah yang harus kita imani, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian kita iman kepada nabinya, kepada Rasul, yang itu juga sampai kepada kita. Sampai kepada kita, kepada umat manusia, hanya saja kita tidak bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita beriman. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat atau menciptakan malaikat
Maka pada pagi hari ini saya membuka catatan ini karena penjelasannya banyak dan saya tidak hafal tentang penjelasan malaikat. Saya bukakan kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Karena kajian kitab katanya begitu kan. Di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dijelaskan haqiqatul malaikah. Kebetulan kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Wa amma ahlul milali wa man alima ma akhbarallahu bi min sifatil malaikah fa ya'lamuna qat'an anna al malaikata laysat hadhihi al mujarradat allati yuthbituha haula min wujuhin katsiratin qad busitat fi ghairi hadzal mawdi' fa innal malaikata makhluquna min nur. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kama akhbara bidzalikan nabi. Mana dalilnya yang mengatakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya? Kita mungkin tidak hafal hadisnya. Maka di sini disebutkan kama akhbara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi wa hum kama qala Allah ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Kalau ini di Al-Quran, kalau As-Sajawandi sebagaimana mushaf kita itu waqafnya wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan subhanahu. Itu. Tapi ada juga kalau di dalam mushaf Madinah itu wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu. Hadis qudsinya di sini tidak disebutkan di dalam syarahnya, catatan kakinya disebutkan al-isyaratu huna ila al-hadis sahih khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan malaikat dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wahum kama qala Allah Ta'ala wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan subhanahu. Orang-orang kafir mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil anak, menjadikan anak. Maka kita harus katakan subhanallah ya amma yusyrikun bal ibadun mukramun. Jadi siapa yang dikatakan oleh mereka bahwa Allah memiliki anak walada, itu mereka mengatakan malaikat-malaikat itu anak-anak Allah. Tidak benar. Subhanallah ya amma yusyrikun. Bal ibadun mukramun. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Ayat 26 sampai 29 ini menjelaskan tentang malaikat. Ayat 26, 29 surat Al-Anbiya. Karena diawali dengan mengkanter, menolak tuduhan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, bahwa malaikat itu kata mereka adalah anak Allah. Tidak benar. Waqad akhbarallahu 'anil malaikati annahum atau Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat itu banyak ya. Datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, datang kepada Nabi Lut alaihissalam dengan menyerupai manusia. Jadi disebutkan secara global bahwa cara komunikasi malaikat kepada manusia itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk wujud aslinya malaikat. Ya, kalau berbentuk aslinya malaikat itu terdiri dari cahaya, yaitu cahaya yang sangat terang. Tetapi di dalam surat Fatir disebutkan bahwa malaikat itu punya sayap. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, fatiris samawati wal ardh, dan yang menciptakan ja'ilal malaikati rusula, menjadikan malaikat itu utusan-utusan Allah. Ja'ilal malaikati rusula, malaikat menjadi rasul. Kalau rasul jamaknya adalah rusul, utusan-utusan Allah. Yang mereka uli ajnihatim, memiliki sayap. Ada yang sayapnya 2, matna, ada yang 3, ada yang 4. Matna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi, dan Allah menambah dalam penciptaannya sesuai dengan kehendak Allah. Bisa juga 100 sayap, 1000 sayap. Besarnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazidu fil khalqi ma yasha. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat itu sebagai rasul. Apakah Allah tidak mampu untuk menyampaikannya kepada manusia? Pasti mampu menyampaikan langsung kepada manusia. Tetapi manusia tidak akan mampu berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu mediator. Perlu mediator. Mediator itulah namanya
Rasul, utusan. Allah mengutus Rasul, di antaranya utusan-utusan Allah para nabi dan juga malaikat. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, malaikat tugasnya macam-macam. Yang kita ketahui ada berapa malaikat? Yang kita ketahui ada 10. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar Nakir, Ridwan dan sebagainya. Ada 10 malaikat ya. Jadi yang pertama, malaikat berkomunikasi kepada manusia dan para nabi untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, pada para rasul, menyampaikan wahyu. Maka malaikat menampakkan bentuk aslinya. Yang kedua, malaikat berkomunikasi dengan manusia, termasuk kepada para rasul, dengan menyerupa manusia, berbentuk manusia, menyerupa manusia. Manusia sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang sangat panjang tentang iman, Islam dan ihsan. Bagaimana malaikat Jibril menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerupa manusia yang sangat tampan, yang sangat rapih, yang menggambarkan seorang murid, seorang santri ngaji kepada gurunya. Mendekatlah malaikat Jibril dengan santun dan pakaian rapi yang seakan-akan dia baru datang, tidak dalam keadaan melakukan perjalanan yang jauh. Kalau orang baru melakukan perjalanan jauh kan bajunya udah kotor, udah lecak gitu ya. Ini bajunya rapi. Itu maka santri itu mestinya ngajinya bajunya rapi. Itu. Jangan mau ngaji pakai kaos. Itu berarti menyalahi aturan. Jibril sudah mengajarkan kepada kita. Maka santri dan kiai pasti pakai bajunya rapi. Murid sama guru juga bajunya rapi. Yang ketiga adalah komunikasi dengan suara. Ya, sebagaimana wahyu Rasulullah disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril yang kemudian terdengar salsalatul jaras, ya, suara yang sangat keras atau suara lebah. Nah, saya akan bacakan ini. Jadi macam-macam komunikasi malaikat Jibril dengan atributnya yang bermacam-macam itu. Malaikat datang kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabi Lut fi suratil bashar, dengan bentuk manusia, hatta qaddama lahum Ibrahim al-ajal, sehingga Nabiullah Ibrahim saja salah paham, dikiranya orang biasa datang. Maka dihadiahkanlah kepadanya anak sapi. Qaddama lahum Ibrahim al-ajal. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati dihyatal kalbi. Dan malaikat Jibril juga datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk dihya al-kalbi. Ya, di sini disebutkan Umbitu anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'inda Ummu Salamah faja'ala yuhaddithu thumma qama faqama an-nabi
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله ما حسبت إلا إياه. Jadi ketika datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya kepada istrinya Ummu Salamah, tahu enggak kamu siapa itu? Kata Rasulullah, Dihya. Demi Allah saya tidak tahu, tidak mengenal kecuali ya Dihya yang datang tadi, kata Ummu Salamah. Hatta sami'tu khutbata Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam bi khabari Jibril, sehingga saya mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa itu adalah malaikat Jibril. Nah, itu. Kemudian wa atahu marratan fi surati Arabi. Suatu ketika datang pada Rasulullah dengan berbentuk seorang Arab Badui, sehingga dilihat oleh para sahabat, hatta ra'ahu sahabah wa qad ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi suratihi allati khuliqa 'alaiha marratain. Nah, itu. Jadi pernah juga berbentuk orang datang sebagai menyerupa orang Arab Badui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatengin malaikat Jibril dengan bentuk aslinya dua kali. Allati khuliqa 'alaiha marratain. Marratan bainas sama'i wal ard, sekalinya yang pertama berjumpa dengan Rasulullah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu di antara langit dan bumi. Ya, di bumi. Bainas sama'i wal ardi berarti di bumi ini, antara langit dan bumi. Antara langit dunia dan bumi. Wa marratan fis sama, dan yang kedua kalinya yaitu di langit di atas langit ketujuh sana, inda sidratil muntaha. Wal malaikatu tanzilul ila al-ardi thumma tas'udu ila as-sama. Malaikat itu bisa turun ke bumi, naik ke langit. Kama tawatarat bidzalika an-nusus, bagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Waqad anzalallahu yauma badrin wa yawma Hunainin wa yawmal Khandaq li nasri rasulihi wal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan beribu-ribu malaikat pada waktu perang Badar dan perang Hunain. Perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, Allah turunkan beribu-ribu malaikat untuk menolong, membantu Rasulullah dan orang-orang mukmin. Orang Islam bersama Rasulullah dibantu malaikat. Perang pada waktu itu, perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq. Kama qala Allah Ta'ala, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ketika kamu semua istighosa. Tahu istighosa? Tahu istighosa kan Pak ya? Pernah istighosa belum? Istighosa. Biasanya kalau lagi rame-rame politik istighosa. Ada istighosa politik, ada istighosa organisasi macam-macam. Ada istighosa ingin dekat kepada Allah. Istighosa thariqat. Nah, kalau lagi capres
pilihan presiden, pilihan legislatif, banyak itu istighosah itu. Ya, tapi sebetulnya istighosah itu bukan hanya untuk itu ya, untuk itu juga boleh. Kalau istighosah biasanya dilakukan dalam keadaan genting gitu ya, dalam keadaan genting. Maka orang-orang Islam ketika perang dalam keadaan genting mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itastaghithuna rabbakum. Maka Allah ijabah. Karena dalam keadaan genting itulah biasanya doa itu mustajab. Fastajaba lakum. Maka Allah mengijabah dengan permohonan pertolongan itu, dengan Allah menurunkan bi'alfin minal malaika, dengan 1000 malaikat. 1000 ini apakah 1000 nominal 1000 atau 1000 itu bisa juga artinya banyak, yang beruntun banyak, murdifin secara berangsur-angsur berturut-turut mereka turun ke bumi untuk membantu Rasulullah SAW dan orang-orang Muslim untuk berperang pada perang Badar, perang Hunain dan perang Khandaq. Wa qala thumma anzalallah, dalam ayat yang lain itu di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ya, surat Al-Anfal ayat 9. Kemudian kalau di dalam surat di sini disebutkan surat At-Taubah juga Allah sebutkan, wa yawma hunain idza ajabatkum kathratukum summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam taraha. Wa yawma kemudian pada surat At-Taubah ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang mukmin. Wa anzala junudan lam tarawha, dan Allah turunkan bala tentara yang kamu semua tidak melihatnya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak untuk membantu kita dalam keadaan genting, dalam keadaan perang, maka Allah turunkan malaikat, yang malaikat itu membantu kita untuk berperang dan kita tidak melihatnya. Wa anzala junudan lam tarawha. Wa qala fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kemudian saya kirimkan kepada mereka orang-orang yang beriman. Allah turunkan bantuan bala tentara yang berupa angin. Jadi malaikat itu bisa menyerupa angin. Fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha, dan bala tentara yang kamu semua tidak ketahui. Ya, Allah turunkan angin dan bala tentara. Wa qala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Ini ayat-ayat menjelaskan tentang atribut atau cara berkomunikasi malaikat. Ya. Di antaranya surat Az-Zukhruf ayat 80. Adakah mereka mengira anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahwa saya tidak mendengar? Apakah mereka menduga bahwa saya tidak mendengar rahasia mereka, apa yang diobrolin mereka? Bala, iya saya tahu, saya mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan saya yaitu para malaikat
mencatat apa yang mereka bisikkan, apa yang mereka rahasiakan, dicatat oleh para malaikat. Jadi ada malaikat pencatat. Siapa itu malaikat pencatat? Raqib Atid ya. Waqala hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarriqun. Waqala ta'ala law tara ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ومثل هذا في القرآن كثير. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang cara berkomunikasi malaikat banyak. Yu'lamu bi ba'dihi annama wasafallahu bihi al-malaikah. Yang diketahui sebagiannya bahwa apa yang disifati oleh Allah itu adalah malaikat. Yang wajib kita ketahui yujibul ilma ad-daruri annaha laysat ma yaquluhu haula'i fil uquli wan nufus. Yang tidak seperti apa yang mereka katakan orang-orang musyrik. Sawa'un qalu innal uqula 'ashratun wan nufusa tis'atun kama huwal masyhur. Jadi kebetulan ini memang kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah sehingga memang tidak cocok dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebagaimana kita di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sifat berapa? Sifat wajib itu berapa? Sifat wajib berapa sifat wajib? 20. Sifat wajib 20 ya. Sifat wajib bagi Allah 20. Ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah 20, ya enggak? Sifat yang wajib kita ketahui itu ada 50, ada 50. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Sifat wajib 4, sifat mustahil 4. Ada berapa itu? 48. Sifat mustahil bagi Allah 1, mustahil bagi Rasul 1. Berarti jumlahnya 50. Itu sudah di luar kepala kita ya? Sudah di luar kepala. Tadinya waktu kita belajar di MI kan sudah hafal itu. Tapi sekarang sudah di luar kepala. Sudah di luar kepala. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi taliyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, itu sifat wajib Allah. Ya kan? Apa ya? Kata Ibnu Taimiyah, enggak usah gitu-gituan, ngapain gitu-gituan katanya. Jadi itu sifat akliyah yang secara filosofi itu kita bisa sampaikan kepada orang Islam dan kepada non-muslim bahwa siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau kita ajarkan siapa Allah kepada orang Islam cukup dengan Asmaul Husna cukup gitu kan. Itu. Maka dengan wujud qidam baqa di situ itu filosofi filsafat akidah yang luar biasa di situ. Itu mengkaji itu. Kenapa kita harus menggunakan wujud qidam baqa itu?
Nah itu. Nah ini memang ini di kitab ini Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ini kebetulan Ibnu Taimiyah tidak setuju yang begitu-begitu. Innal uqul 'ashratun wan nufus tis'atun kama huwa al-masyhur 'indahu. Wa laysatil malaikatu aidan al-quwa al-'alimah allati fil nufus kama qad yaquluna. Jadi Ibnu Taimiyah juga tidak setuju bahwa malaikat itu menurut ahli filsafat bahwa malaikat itu ya potensi kekuatan yang ada dalam diri manusia yang potensi baik. Jadi tidak ada wujudnya malaikat itu. Potensi baik itulah malaikat. Itu menurut ini yang ditolak. Yang ditolak dan kita juga menolak sebetulnya. Kita semuanya menolak kalau ada yang mengatakan, dan itu biasanya ahli filsafat mengatakan begitu, filosof, bahwa malaikat itu tidak ada wujudnya. Tapi kalau kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui bahwa malaikat itu ada wujudnya, ya kan? Malaikat berwujud, Allah wujud, ya kan? Malaikat berwujud. Nah, yang tadi itu yang diciptakan dari cahaya. Jadi di sini disebutkan tidak benar itu kalau dikatakan bahwa malaikat itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tidak ada makhluknya, hanya potensi baik yang ada pada diri manusia itulah malaikat. Itu ditolak. Dan kita tidak setuju dengan pendapat itu. Walaysatil malaikatu aidan al-quwa al-'alimah allati fin nufus. Bal Jibril alaihissalam malakun munfasilun 'anir rasul. Bahkan malaikat Jibril itu adalah malak. Tahu malak? Bukan memalak. Malak itu bentuk mufrad dari malaikat. Jadi kalau malaikat itu banyak, kalau malak itu satu. Jadi mestinya menyebutnya bukan malaikat Jibril tapi malak Jibril. Begitu ya? Malak Jibril mestinya, bukan malaikat Jibril. Malaikat itu banyak. Ya. Tapi kalau berdoa jangan salah. Antara malik dengan malak. Innaka malakun ghafur. Salah kok. Innaka malakun ghafur. Jadi doa itu salah dikit aja udah kemana-mana gitu kan. Yang benar innaka malikun ghafur. Nah itu malik. Antara malak dengan malik beda jauh itu. Jangan salah kalau berdoa. Innaka malakun ghafur. Masa innaka malakun ghafur? Innaka malikun lah gitu. Ada yang berdoa begitu. Munfasilun 'anir rasul. Bal Jibrilu malakun munfasilun 'anir rasuli yasma'u kalam Allah minallahi wa yanzilu bi 'ala Rasulillah. Dan Jibril itu merupakan malaikat yang terpisah dari Ar-Rasul. 'Anir rasul yasma'u kalam Allah, yang malaikat Jibril itu mendengar kalamullah, mendengar kalam Allah, mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah, kalam, firman, bahasa kita ucapan, perkataan Allah, itu malaikat Jibril mendengarnya. Seperti apa? Menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kalamullah itu bila sautin wala harfin, tidak ada suara dan tidak menggunakan huruf. Itu harus dipahami panjang pemahaman itu. Pemahaman itu harus dikaji secara mendalam bahwa kalam Allah itu la sautun wala harf. Wa yanzilu bi 'ala Rasulillah, begitu malaikat Jibril mendengar kalamullah di sana, kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama dalla 'ala dzalika an-nusus wal ijma' minal muslimin.
Wa haula yaqulun inna Jibril wal aqlul fa'al. Nah, ini disampaikan lagi oleh Ibnu Taimiyah ini. Wa ma takhayyalu fi nafsin nabi. Jadi ada sebagian mereka orang-orang yang enggak benar, kata Ibnu Taimiyah di sini. Katanya bahwa Jibril itu adalah al-aqlul fa'al. Jadi akal yang aktif, yang cerdas, itulah malaikat Jibril. Al-aqlul fa'al. Atau apa yang dihayalkan. Apa yang dihayalkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Itulah malaikat, kata mereka ya, kata mereka. Yang itu ini di begitu. Pokoknya apa yang kita khayalkan itulah malaikat. Itu. Wa kalamullahi ma yujadu fi nafsika wa yujadu fi nafsin lain. Dan kalam Allah itu ada di dalam dirinya, di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ini masih kata mereka, sebagaimana ada ketika Rasulullah dalam keadaan tidur, kama yujadu fi nafsin naim, sebagaimana ada pada orang yang tidur mimpi. Jadi malaikat Jibril atau malaikat itu berkomunikasi di antaranya juga melalui mimpi. Melalui mimpi. Mimpi ini sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana para nabi bermimpi di dalam mendapatkan wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semuanya adalah disampaikan oleh malaikat. Bagaimana Nabiullah Ibrahim bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, ya kan? Nah, itu sebetulnya malaikat Jibril di situ. Malaikat Jibril. Kenapa kita yakini malaikat Jibril tidak Allah? Karena memang sebetulnya ya malaikat, apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat itu, kepada Nabi itu pasti melalui malaikat, pasti melalui malaikat Jibril. Kalau itu wahyu ya, pasti melalui malaikat. Itu karena secara umum manusia, walaupun itu nabi, itu berat, tidak mampu untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ya, makanya termasuk akidah yang berbeda antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah itu adalah melihat Allah. Kemudian Nabi Musa sebagai kalimullah itu juga diperdebatkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan orang-orang Mu'tazilah bahwa kita tidak bisa melihat Allah. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat baik nanti akan mendapatkan al-husna. Apa itu husna? Husna bukan tetangga sebelah, bukan. Husna. Ada namanya husna. Ya kan? Katanya ada kemarin yang kebetulan istrinya namanya Hasanah. Berdoa di sana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga. Ya. Nah, ini sedikit supaya bapak-bapak nggak ngantuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan para nabi, tetapi itu sebenarnya berat ya. Maka nabi yang berjuluk kalimullah itu siapa? Nabi Musa. Itu juga diperdebatkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Di Al-Quran disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan husna, yaitu mendapatkan surga, wa ziyadah, dan bonus. Ziyadah, bonus itu, yang dimaksud bonus itu adalah melihat Allah. An-nadharu ila wajhillahil karim. Kalau pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, melihat Allah itu sangat dimungkinkan di surga nanti. Di surga ya, di surga.
Maka di situ dikatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, maka nanti akan mendapatkan al-husna yaitu surga, wa ziyadah dan bonus yaitu ar-ru'yatu ila wajhillahil karim. Nah itu. Wa hadza mimma yu'lamu kullu man lahu ilmun bima jaa bihi ar-rasul annahu min 'azamil umur takdziban lir-rasul wa ya'lamu anna haula ba'du min mutaba'ati ar-rasul. Jadi fa idza 'urifa tanazu'un nadhar fi haqiqatil jismi fala raiba anna Allah subhanahu laysa murakkaban min al-ajza'il munfaridah. Nah, ini penjelasan tentang Allah. Fa yaqulu lahumul muslimun al-muthbituna lis-sifat an-niza' laysa fi hadzal murakkab. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini kajian kita karena sudah hampir jam 6. Jadi macam-macam atribut yang sudah kita sampaikan tadi, ya, bahwa malaikat ada sebagai utusan Allah, menjembatani antara Allah dengan manusia, termasuk dengan utusan, dengan Rasul, dengan para nabi, untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan ilham. Kemudian mereka bisa bermacam-macam atributnya, ada yang berbentuk aslinya, ada yang bersuara, ya, ada yang menyerupai manusia dan lain-lain. Itulah atribut yang digunakan oleh malaikat. Tapi kita yakin bahwa malaikat itu ada, diciptakan Allah, dan kita harus mengimani malaikat. Ya, tapi jangan sampai kita mengaku menjadi malaikat. Saya di sono itu, di Matraman sana ada itu. Aku malaikat Jibril, siapa itu? Apa? Edan ya, Lea Edan. Lea Edan. Jadi ini dalam akidah kita penting juga untuk kita mantapkan bahwa karena malaikat ini gaib yang bisa berkomunikasi juga dengan manusia biasa melalui ilham, maka jangan sampai kemudian kita dikit-dikit katanya berkomunikasi dengan Jibril. Saya tanya dulu sama Jibril, ada juga yang begitu. Sudah yang begini ini sudah makomnya sudah makom dukun ini. Iya. Kalau ada orang datang minta tolong, saya tanya dulu sama Jibril. Nanti jawabannya sebentar lagi ya. Gitu. Begitu masuk kamar, udah keluar kamar, sudah ketemu malaikat Jibril, baru disampaikan kepada pasiennya. Ada yang model begitu, Pak. Ya, maka kita juga bisa jadi kalau kita tidak mengkaji siapa malaikat, maka bisikan-bisikan itu apakah bisikan jin yang datang kepada kita atau bisikan malaikat atau ilham malaikat. Nah ini mudah-mudahan yang kita kaji senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Tentu tidak bisa banyak yang saya sampaikan, sangat terbatas karena saya sendiri juga masih berusaha untuk mengetahui, jadi sama dengan bapak-bapak sebetulnya. Maka saya diminta untuk menyampaikan ini sebetulnya juga supaya ilmu saya bertambah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kesalahannya tolong dikoreksi. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita kasih kesempatan kepada bapak-bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Pak Kiai. Sedikit hubungannya antara pasukan yang tadi Pak Kiai jelaskan pada kami, pasukan yang membantu umat muslim waktu berjuang melawan musuh-musuhnya waktu itu zaman Nabi. Nah sekarang sedikit hubungannya dengan itu,
mohon maaf ini seluruh hadirin pasti akan haru, akan sedikit sedih melihat saudara-saudara kita yang di Palestina. Apakah barangkali mungkin Allah belum menurunkan pasukan-pasukan tadi melalui malaikat, atau bagaimana saudara kita kok tidak berdosa dibunuh sedemikian kejamnya oleh Israel. Sedikit politis ini Pak Ustadz, namun kami sedikit hanya menghubungkan pasukan tadi yang dibantu oleh malaikat untuk melawan kezaliman. Saya rasa pendengar kami demikian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ini terkait dengan pembahasan kita dan fenomena yang kita hadapi. Kita bicara masa lalu bagaimana Rasulullah SAW berjuang, dan di antara perjuangan itu adalah perang melawan orang-orang kafir. Yang sesungguhnya perang ini sebetulnya adalah bukan inisiatif, tetapi sebetulnya adalah defensif gitu ya. Jadi Islam sebetulnya secara aslinya tidak mensyariatkan untuk perang, tapi kalau diperangi maka perang. Itu yang mesti dipahami. Jangan sampai kemudian seperti kaum yang menyalahpahami ini sehingga dikit-dikit perang, bunuh orang kafir, di mana-mana dibunuh, itu kan. Jadi di dalam perang yang dilakukan Rasulullah itu memang ada yang menang, ada yang kalah. Ini jadi tidak selalu menang. Kenapa itu? Kenapa? Mestinya Rasulullah menang terus. Tapi kenapa ada yang kalah? Perang Uhud kalah ya? Kalah. Mestinya kan harusnya menang. Ya Rasulullah bukannya mustajab. Kenapa? Iya. Jadi memang itulah Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita. Dan pastinya bahwa para nabi diuji lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada masa-masa di mana disitulah rahasia Allah yang kita tidak tahu. Kenapa itu kemudian kalah? Kalau itu menjadi koreksi, evaluasi buat umat Islam, ya bisa saja bahwa di antaranya ada dosa, ada kesalahan di situ yang dilakukan sehingga kalah perang Uhud. Karena mereka pikiran duit, ghanimah, maka kalah. Nah, saudara-saudara kita ada di Gaza, di Palestina sekarang ini. Kenapa Allah belum turunkan bala tentara melawan Zionis dengan berkekuatan Amerika, sekutunya yang dibela oleh sekutunya. Sebetulnya sekutu dengan kekuatan yang begitu hebat pastinya masih dikalahkan oleh kekuatan Allah. Tapi kenapa itu belum terjadi? Doa umat Islam seluruh dunia, ya kan? Doa nazilah, qunut nazilah diperdengarkan di mana-mana. Kenapa kemudian belum diijabah? Nah, ini rahasia Allah. Apakah ada something wrong di situ? Ada yang salah di situ sehingga Allah belum turunkan bala tentara, sementara umat manusia sudah bergelimpangan di situ. Sudah 50.000 lebih yang
korban perang Palestina Israel. Kalau kita manusia tidak beriman, mungkin gemes melihatnya, ya kan? Kalau kita manusia tidak beriman, pasti gemes. Di mana Allah, di mana? Gitu kan? Betul nggak? Allah di mana? Manusia bergelimpangan 50.000 manusia. Mungkin sudah 60.000 ya. Nah itu. Maka yang pertama, tentu kita tidak boleh menyalahkan. Kita hanya manusia, ya kan? Kita tidak bisa masuk di situ. Ya, kalau kemungkinan itu pasti ada lah ya. Mungkin kalau kita kiaskan, kita analogikan dengan Uhud, perang Uhud di mana bela tentara Islam, orang-orang Islam karena materai sehingga bisa saja itu. Tetapi apakah memang faktornya itu tentang kasus Gaza, tentang Palestina ini? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, maka kita mesti husnuzan kepada Allah. Bisa saja bahwa ini memang ujian berat buat umat Islam. Yang memang ujian itu tidak hanya ditimpakan kepada atau beratnya ujian itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah pun diuji, yang tadi itu. Perang Uhud tadi itu. Dan bagaimana perjuangan Rasulullah selain itu juga begitu berat. Ya kan? Begitu berat. Ujian Rasulullah dalam perjuangan kan berat, ya kan? Dilempari batu segala macam. Mestinya kalau orang sekarang kan dia bagaimana supaya tidak mempan dibacok, gimana caranya gitu kan? Ya, sehingga udah aja disantetin semua. Itu Trump itu disantet aja biar mampus gitu kan. Santet ala Islam gitu maksudnya. yang kuat doanya supaya ya kan nggak bisa begitu. Katanya ada juga itu kan. Ya, jadi saya tidak bisa banyak menjelaskan dalam hal ini. Yang bisa saya jelaskan mungkin bahwa itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua masih Allah menguji kepada umat Islam untuk berjuang, untuk bersatu. Yang ketiga adalah mungkin belum saatnya datang. Jadi terkadang memang Allah menguji kita seperti itu. Kadang-kadang mukjizat Allah itu tidak sepenuhnya diperlihatkan. Mungkin kalau diperlihatkan mukjizat Allah bisa beriman semua orang sedunia, bisa jadi begitu. Iya. Jadi kadang-kadang Al-Quran diinjek-injek itu nggak keluar, nggak kelihatan mukjizatnya. Tapi satu saat juga ada kelihatan mukjizatnya gitu. Orang yang injek-injek tadi itu mampu sendiri gitu, bisa juga gitu. Tapi kadang-kadang enggak juga gitu. Jadi tidak selalu. Tidak selalu. Maka perang juga begitu, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Dan kadang-kadang terdeteksi apa penyebabnya, tapi kadang-kadang tidak terdeteksi apa penyebabnya. Maka kasus Gaza dan Palestina ini juga kita tidak tahu sebetulnya apa penyebabnya. Allah belum turunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu saudara-saudara kita untuk mengalahkan Israel, walaupun mereka memiliki persenjataan yang sangat kuat dan lengkap. Tetapi kalau kembali kepada kekuatan Allah, pastilah akan mengalahkan segalanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan sama guru-guru? Ya, silakan. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja mungkin terkait dengan kemelut yang ada di Palestina. Jadi ada mungkin pendapat ulama bahwa
di Palestina, termasuk di Gaza itu adalah bagian dari tempat yang memang diciptakan untuk berjihad di situ. Ada jihad. Nah, orang-orang yang Palestina itu termasuk pada brigade Al-Qassam dan sebagainya itu mereka adalah orang-orang yang jihad langsung di pertempuran peperangan. Tapi bagi masyarakat muslim yang ada di luar itu bisa jadi itu ladang jihadnya. Jihad misalkan untuk berdonasi, untuk membantu secara finansial. Jihad dengan tadi mungkin dengan kunut nazilah. Itu bagian daripada jihad. Jihad-jihad yang mungkin itu ketika umat Islam sadar bahwa oh ternyata masih ada ladang untuk berjihad di situ. Ya. Ada mungkin rumor-rumor yang terjadi terkait dengan yang mistik, misalkan ada pasukan jubah putih. Kita dengar ada juga mungkin ketika batu dilempar ke tank pasukan Israel itu bisa membakar, bisa menghancurkan itu. Ya, mungkin itu juga harus diverifikasi, gitu juga nggak tahu. Tapi mungkin saja. Tapi yang tadi yang disampaikan oleh guru kita, ada malaikat-malaikat yang mungkin diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi pertempuran di sana. Tapi sekali lagi memang Allah tidak memberikan selalu kemenangan. Kalau kemenangannya sejak jauh-jauh dulu Palestina sudah merdeka gitu kan. Kalau selalu menang kan begitu. Tapi berdasarkan sejarah Rasulullah juga mengalami kekalahan. Pasukan Badar, ketika Badar ada para malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengalami kemenangan. Dan itu tertuang dalam beberapa catatan di hadis dan yang kita bisa pahami. Tapi perang berikutnya di perang Uhud mengalami kekalahan. Kenapa? Karena pasukan panah itu tidak mematuhi perintah Rasulullah SAW. Diantaranya mungkin dari kajian itu seperti itu. Jadi memang tidak mata-mata kenapa kok ya di Gaza itu Allah tidak menurunkan yang tidak tadi kata junudun itu kan. Lam taroha, jadi malaikat-malaikat yang tidak terlihat yang membantu pasukan-pasukan kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Saya kira itu tambahan mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Zarkashi. Jadi sebetulnya memang bukan sama sekali tidak ada bantuan malaikat ya, bisa jadi. Tapi perang-perang kecil yang dilakukan dulu itu dengan lemparan batu kerikil bisa jadi itu. Bisa jadi bahwa di situ ada malaikat hadir. Jadi bukan berarti malaikat sama sekali nggak hadir di situ. Bisa jadi malaikat pada waktu kan sudah lama ya Palestina perang dengan Israel itu sudah lama dulu sebelum peristiwa Oktober yang menyulut Israel, yang menjadikan alasan Israel untuk membombardir Palestina ini kan peristiwa Oktober itu kan yang kecolongan gerakan intelijen Israel itu Mossadnya kecolongan yang luar biasa itu. Nah sebelumnya sudah perang lama, tapi kalau saya mengamati sebetulnya malaikat sudah banyak turun di situ. Cuman memang ujian Allah juga masih tetap ada kepada saudara-saudara kita. Jadi maka di situ ada ayat wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, itu di sama saudara-saudara kita di Palestina. Saya kira itu tambahan sedikit, Mas. Baik. Saya kira cukup pertanyaannya. Kita lanjutkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan guru kita. Kita terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya.